فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wabak, mohon izin menyapa Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya pagi hari? Alhamdulillah. Bapak Kadir lagi istirahat seluruh berinya. Ya, saya doain jemaah yang hadir badannya makin sehat, ininya makin banyak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita kembali Allah pilih antara sekian banyak hamba-Nya yang Allah izinkan untuk bisa kembali membuka awal mata kita. Setelah kita beristirahat pagi malam, lalu kemudian kita Allah meringankan, Allah mudahkan untuk kemudian kita menghadiri panggilan Allah dalam rangka salat subuh berjamaah. Tentu ini bukan sebuah hal yang ringan. Terlebih subuhnya jam 4, apalagi tadi di Margonda mulai hujan. Datanglah ya. Tapi alhamdulillah Allah izinkan kembali berjumpa dan bersua dengan Bapak Ibu semua. Semoga perjumpaan kita pada pagi hari ini akan kembali berlanjut dan kembali bersama berjumpa duduk bareng di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus PKI Majelis Takwa, pengurus yayasan, para asatidz, para ustadzah, para hujjah dan ulama saja dalamnya. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pertemuan kita dan tak lupa apa yang kita hadirkan pada pagi hari ini kita berharap bisa membawa kebaikan bagi kehidupan kita dan pada akhirnya dan bisa memperbaiki kualitas ibadah kita agar menjadi ibadah yang diharapkan nanti bisa menjadi ibadah yang berkualitas dan amal ibadah kita menjadi pemberat amal kebaikan kita nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang kita selalu sebutkan namanya, nabi yang kita berselawat kepadanya, kita berharap mendapatkan syafaat darinya dan berharap kita Allah izinkan berkumpul bersamanya, meminum telaga kausar darinya, dan barang siapa yang meminum telaga kausarnya Nabi, maka dikatakan kita tidak akan haus selamanya. Walaupun pada pagi hari ini kita awali dengan minum teh dan kopi, cuma saya dua kebagian. Oh, kalau ini masya Allah, tiga ya. Alhamdulillah. Materi kita pada pagi hari ini lelah dan lelah. Ini mungkin tidak boleh. Ya, belum ada. Mungkin yang diganti mungkin apa ini yang saya bilang ini ya. Ya, insyaallah nanti saya bisa nanti bisa aku berjalan insyaallah ya Allah lihat. Ya, nanti saya share materi ini ke sehari. Lelah yang lelah di antara kita sebagai manusia pasti pernah mengalami lelah, betul nggak? Betul. Bukan pernah kan? Kalau saja sekarang, ya. Dan kita, masya Allah, dapat kabar karena saudara-saudara kita yang di Sumatera sedang mengalami musibah. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan di penjuru Indonesia, di Sulawesi, Kalimantan yang sedang Allah uji dengan musibah, semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, Allah berikan pahala yang berlipat atas ujian yang dihadapkan. Dan semoga yang wafat Allah jadikan wafatnya dalam kondisi syahid dan kondisi membawa iman dan Allah harapkan ya Allah jadikan sebagai wafatnya sebagai kebaikan nanti Allah hadirkan surga.
Alhamdulillah. Setiap kita pasti merasa lelah. Ya. Setiap kita pasti pernah merasa lelah. Apalagi lelahnya itu sampai pada titik di mana kita sampai mengeluh. Lelahnya sampai mengeluh. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal ini di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 dan ayat 20. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan memang suka lelah. Emang begitu manusia. Ya. Pergi masjid, gerimis ngeluh. Udah kelar sholat, gerimis ngeluh. Ya. Semuanya kebagian teh, ada yang belum kebagian ngeluh. Yang kebagian minuman, nggak kebagian snack, ngeluh juga. Ya. Emang begitu sifat manusia. Ntar udah kerja, telat dikit bayaran ngeluh. Ya. Udah dikasih gaji, telat belum kasih makan. Itu manusia sifatnya suka ngeluh dan tidur. Idza masahu syarru jazua, terlebih yang ditimpa adalah sebuah keburukan, kesulitan, maka ia jazua, sukanya berkeluh kesah. Dan dalam surat Al-Balad ayat 40 Allah sampaikan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu berada, Allah ciptakan kabad, emang susah payah. Manusia kan Allah ciptakan dalam kondisi susah payah. Gimana gak susah? Kita lahir dalam rahim yang ketika keluar dengan susah payah. Udah keluar nanti juga susah payah. Bagaimana caranya bicara, caranya berjalan, caranya berlari, susah payah. Dititah jatuh lagi, susah payah. Entah begitu dewasa, ya, susah payah. Beranjak dewasa susah payah nyari kerja. Udah berumah tangga susah payah membangun rumah tangga. Bagaimana ada rumah tangganya terjadi menjadi rumah tangga yang harmonis. Susah payah. Minta dikasih amanah sebuah perusahaan, sebuah pekerjaan, menjadi seorang DKM, susah payah. Ya, bagaimana caranya mengatur perusahaan, mengatur maksudnya. Alhamdulillah. Ya. Kalau saya biasanya kalau di Depok biasanya saya kopi biasa. Ya, tapi apa? Sini beda masalah itu beda. Beda tempat, beda suasana. Kopi saya biasanya kopi pahit tak pakai gula. Ini. Alhamdulillah, manusia mau gitu Pak. Ya kasih teh belum Pak, jaga kopi. Mau gitu Pak manusia. Ya, jika dalam kondisi susah payah. Dan karena manusia itu susah payah, fitrahnya memang mudah lelah, maka di antara tubuh manusia yang kerap kali mengalami kelelahan, pertama itu lelah fisiknya. Badannya lelah, seharian kerja, seharian ibadah, apalagi tadi bangunnya dari jam 3, udah mulai sholat tahajud, udah mulai sholat hajat, belum mikirnya, belum zikirnya, belum tilawah Qur'annya, ditambah lagi nanti kita di kajian. Nah, ini kira-kira Pak Muhammad, kalau Bapak saya tawarin haji umroh gratis, nggak pakai bayar, kira-kira mau berapa? Saya pikir itu masih ada kembali. Masih ada, jangan khawatir. Bapak Ibu saya tawarin haji umrah gratis, nggak usah pakai bayar dan nggak perlu waiting list. Mau nggak Pak? Bu? Mau nggak? Ada caranya Pak. Iya, nggak usah perlu kasih DP, nggak usah kasih fotokopi paspor dan sebagainya. Caranya melalui sebuah ibadah yang ringan Pak. Apa ibadahnya? Ibadahnya Nabi sampaikan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, man sajada ghadata fi jama'atin thumma qa'ada hatta lam yatlu'a asy-syams thumma
ditunjang dengan hadis At-Tabrani, dan para ulama mengatakan hadis ini hasan. Ya. Siapa yang sholat subuh berjamaah, berarti berjamaahnya di masjid. Setelah sholat subuh dia keluar dari masjidnya. Dia kemudian duduk sampai kapan? Hatta yatlu'a syams, sampai matahari terbit. Dia berzikir, dia dengar kajian, dia baca Quran, dia beristighfar. Hatta yatlu'a syams, sampai matahari terbit. Maka semua shalla raka'atain. Kemudian dia berdiri sholat 2 rakaat. Namanya sholat isyraq. Ada syuruk, ada isyraq. Kalau syuruk waktu matahari pertama kali terbit namanya syuruk. Makanya ada tema waktu syuruk itu ya syuruk ya. Ada sih syuruk. Iya. Waktu udah luar biasa. Kalau gitu nggak usah pakai tema. Ya syuruknya berapa? Ya kalau nggak salah jam 5.26 kalau nggak salah, setengah 6 ya, setengah. Ya, itu syuruk, waktu matahari pertama kali terbit namanya syuruk. Nah, ada isyraq. Isyraq itu 15 menit setelah syuruk. Ya, namanya isyraq. Kalau dalam bahasa fikih ketika matahari sudah setinggi tombak, itu namanya isyraq. Dan Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Al-Hakim, beliau mengatakan, ya sesuai surat As-Saff, dia menyampaikan, ya wal bil asyi wal isyraq, dan berzikirlah, ingatlah kepada Allah ketika waktu sore dan waktu isyraq. Isyraq ini wahwa isyraq, waktu ketika matahari terbit sudah lewat tombak, sedikit tombak, namanya isyraq. Maka namanya sholat isyraq. Barang siapa yang habis sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tidak pulang, dia duduk, dia dengerin kajian, dia berzikir. Kalau nggak ada kajian, dia baca Quran. Mungkin dia juga berzikir sampai matahari terbit. Kemudian dia sholat 2 rakaat sholat isyraq. Maka kata Nabi, kana ka haji umratin wa kana ka haji umratin. Orang yang seperti itu seperti mendapatkan pahala haji dan umrah. Nabi menyampaikan 3 kali, tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Ini bukan rokok. Ini sempurna, haji umrah sempurna. Syaratnya gimana? Setelah selesai kajian, ya, ini saya lupa kalau bunyi suruh, bunyi gak ini Pak di sini? Enggak ya? Jadi memang untungnya harus satu ya. Nah, nanti setelah waktu jam 5:30 ditambah 15 menit ya, sekiranya jam 6 kurang seberapa, ya, jam 6 kurang seberapa, itu sudah boleh melaksanakan sholat isyraq. Sudah boleh melaksanakan sholat duha di awal, ya, sholat duha di awal, dan sudah boleh dilaksanakan sholat yang namanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu ketika waktu, ya, duha, awal waktu duha namanya isyraq. Sudah boleh. Kalau jam 4 subuhnya, maka jam 6 sudah boleh sholat duha dan sholat yang namanya Idul Adha, Idul Fitri. Karena Idul Adha, Idul Fitri dilaksanakan di waktu duha. Nah, jadi saya mengajak diri sendiri dan jemaah, bagian ini mendapatkan pahala haji dan umrah. Gak apa-apa, paling 2 menit. Aku niat sholat isyraq sunnah lillahi. Allah bacanya bebas, ya. Mau bacaan yang mana yang kata mereka, ya, oleh kuliah waktu begitu, udah langganan ya. Itu gak apa-apa, silakan bebas, ya. Itu hanya amalannya ringan, tapi berpahalanya haji umrah sempurna. Masya Allah. Ya, semoga ada yang Allah kabulkan untuk bisa nanti sholat isyraq mendapatkan pahala haji dan umrah. Dan itu semua kelelahan, lelah, sholat wajib lelah, sholat sunat lelah, baca Quran lelah, zikir lelah, apapun. Dan itu fitrah manusia. Dan yang paling banyak lelah adalah fisik kita.
Ya, ada kalanya badan kita, ada kalanya pikiran kita, ada kalanya hati kita. Di antara tiga kelelahan ini, kalau kita lelah badannya, mungkin cukup dengan istirahat tidur, betul nggak Pak? Tidur, insya Allah selesai tidur hilang lelahnya. Ya, makanya kalau ada jamaah kajian subuh, yang ketika kajiannya sedang berlelah, itu sedang melepas kelelahan. Iya, mungkin seharian dia kerja, mungkin semalam dia tahajud, dia walaupun jigar, gini ngaji sambil nyendernya masalah. Nah, asal jangan jigar, ngaji sambil, insya Allah. Nah, kalau lelahnya fisik Pak, kita buat istirahat, hilang. Saya kalau lelah Pak, badan capek Pak, pulang dari kajian, saya biasanya kopinya kopi pahit, itu saya biasa. Tapi kalau di Depok Pak, di Depok, pasar dulu di Depok, alhamdulillah, masya Allah. Saya kopi pahit biasanya kopi pahit karena nggak pakai gula ya, karena memang setelah kajian gula itu menyebabkan utama penyakit ya. Ya salah bukan kopinya, tapi salah tambahannya. Karena kopi krim atau kopi susu ya, susunya tambahannya. Kalau kopinya itu baik apa? Atau kayak makan kayak minum jamu itu masya Allah ya. Nah, buat minum suplemen, minum jamu, minum kopi ini lelahnya, kalau lelahnya fisik. Tapi kalau lelahnya pikiran, Pak, lelahnya hati, masya Allah. Di antara fisik, lelah pikiran, lelah hati, kira-kira yang paling lama lelahnya hilangnya, kira-kira lelah apa? Hati. Tahu nggak Bu, sakitnya itu di mana? Kalau udah hati Bu, badan bengkak, badannya soplak. Mungkin sepekan, seminggu, sebulan hilang. Tapi kalau udah hati Pak, masya Allah, kadang-kadang seumur hidup masih ingat. Emang udah saya maafin, dia lebaran datang ke rumah, tanpa wajah dia lebaran, saya ingat hati Pak. Semua hidup itu kalau lelah hati, ya. Makanya ada kalanya kenapa orang pikiran dan hatinya itu mudah lelah. Ya, nanti bisa dilihat di materinya. Mungkin ini beda itu ya, beda perangkat, jadi nggak tampil. Nah, penyebab kelelahan hati dan pikiran yang pertama itu orang yang mudah emosi. Ya. Orang yang mudah emosi itu hatinya gampang lelah. Gampang emosi itu cukup lelah, melelahkan. Ada sebuah penelitian yang hari ini sudah dibukukan. Kenapa orang gampang emosi? Penyebabnya tiga. Ya, penyebabnya tiga. Yang pertama, orang gampang emosi. Ya, penyebabnya yang pertama karena mudah tersinggung. Orang yang gampang tersinggung itu hatinya mudah emosi. Ya, dibilang ganteng tersinggung. Ini ya. Dibilang jelek, tambah tersinggung lagi. Oh gitu. Ibu dibilang cantik, tersinggung. Tahu ada maunya. Dibilang jelek, tambah tersinggung lagi. Dua itu gak nyapa. Kadang itu kalau orang gampang tersinggung, dibilang benar salah, dibilang salah kagak. Kalau orang gampang tersinggung, Pak, mohon maaf, itu udah hati gampang lelah. Gampang lelah hatinya, pikirannya gampang lelah. Ya. Ya, maka yang kedua juga orang yang mudah emosi itu orang yang trauma. Tahu trauma? Bukan raja tapi ya, ini trauma drama. Trauma itu mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan dalam suatu momen, waktu dan tempat. Ketika berjumpa dengan tempat itu atau yang mirip dengannya, dia akan terngiang dan melakukan penolakan. Misalkan ya, kalau orang ada pernah kecebur kali, ya begitu melihat kami trauma langsung kesakitan. Itu trauma. Ya, orang yang mudah trauma, nah ini orangnya gampang emosi. Pengajian, kelar pengajian lama, jam 7 berubah.
trauma, ngomong trauma. Nah itu trauma. Orang yang trauma gampang sekali hatinya itu lelah, pikirannya lelah. Yang ketiga, rasa cemas dan khawatir. Kita pulang lagi di rumah sakit, salah khawatir. Orang yang gampang tersinggung, trauma, cemas dan khawatir, ini hatinya gampang lelah. Maka solusinya gimana? Solusinya terbuka, membuka hati untuk tidak mudah tersinggung, membuka hati untuk tidak gampang trauma, membuka hati untuk tidak gampang cemas dan khawatir. Ambil sisi baiknya, ya, ini yang pertama. Yang kedua, suka mendramatisir keadaan. Ini Pak, orang yang gampang lelah, orang yang suka mendramatisir keadaan. Anaknya belum pulang sekolah, udah kemana-mana pikirannya. Wah, jangan-jangan tadi curi, tadi kita buat kita perusahaan ini. Wah, itu wah, itu lah dalam ini. Udah itu masya Allah kita jual mana, menjual kendaraan. Waduh, kemana-mana. Padahal anaknya lagi jalan di sebelah. Mendramatisirkan dagang-dagangan, begitu dagang-dagangan tiba-tiba ada orang dagang di sebelah kita, dagangannya persis dengan dagangan kita, barangnya sama. Itu didramatisir karena jangan-jangan dan situ semua. Nah begitu akhirnya saya lama-lama sepi, lama-lama akhirnya barang begitu gak bisa membayar setoran, udah gitu kemana-mana. Ya. Orang yang suka mendramatisir keadaan itu orang yang gampang lelah. Ya, mau keluar masjid, ya, please. Tapi masuk angin, tapi kerok gitu kan. Udah kata itu, udah langsung pasti puskesmas. Waduh, udah dramatisir keadaan. Gitu, ya. Tadi kalau ibu sakit itu Pak, saran saya jangan kalau 3 hari lemas itu jangan dibawa ke puskesmas, bawa ke omas. Insya Allah itu betul loh, nggak ada salah. Orang yang suka mendramatisir keadaan itu gampang lelah. Siapa di depannya? Jangan-jangan dia ngomong, jangan-jangan aku kemana? Gampang lelah Pak. Udah Pak, realistis aja, gitu. Jangan terlalu berlebihan. Makanya solusi bagi orang yang suka mendramatisir keadaan, pertama, pahami masalahnya. Masalahnya apa? Anak belum pulang sekolah. Ada orang dagangannya sama dengan kita. Apa pahami masalah? Kemudian temukan solusinya. Solusi gimana? Kalau anak belum pulang sekolah, berarti solusinya coba telepon gurunya, telepon wali kelas. Kalau ternyata wali kelasnya udah bilang udah pulang Pak, oke, telepon teman dekatnya, bestie-nya. Nah, kalau ada juga telepon di tempat yang biasa dia singgah, temukan solusinya. Kalau misalkan dagang nih, dagangannya sama, solusi gimana? Solusinya berarti dagangnya udah dilengkapi. Udah dagang dilengkapi, kemudian pelayanannya ditingkatin. Makanya kadang-kadang mohon maaf di Alfa dan Indomaret biasanya menerapkan 3S: senyum, sopan, sapa. 3S: senyum, sopan, sapa. Begitu kita buka, langsung dikasih senyum, dikasih sapa, selamat datang. Itu kan Pak? Sopan. Dan itu menjadi senjata awal. Orang akan kembali lagi nanti belajar pada kita. Senyum, sopan, sapa. Dagangannya murah, barangnya bagus, tapi nggak ada senyum. Berapa? Mau tak ya? Yakin Pak Ako? Walaupun murah. Akhirnya Pak emosi. Saya beli barangnya sama barang toko, saya beli barang kepala saya beli itu. Emang itu. Makanya ya, setelah barang dilengkapi, beli pelayanan ditingkatin. Ya, nah apa? Pokoknya masalah apa? Temukan masalahnya, pahami masalahnya, temukan solusi.
Terasa ringan air, apalagi air cuma 1 gelas ini. Ya, udah gitu airnya setelah dipegang tangan saya, kemudian saya minum sangat ringan. Ya, contoh seperti saya contohkan. Ya. Ini contoh, ini meringankan airnya. Apalagi kalau makin dihabiskan, itu makin ringan. Saya contoh. Alhamdulillah, padahal modus. Ini ringan Pak. Kita pegang seperti ini, kira-kira Pak, 3 menit, kira-kira pendapat Bapak Ibu saya masih kuat ya pegang seperti ini? 3 menit, kuat ya? Oke, saya tingkatin 3 jam, saya masih kuat ya pegang lagi Pak? Idealnya, mulai ya Pak, mulai agak sedikit berat ya. 24 jam saya pegang. Kira-kira gimana pendapat Bapak Ibu? Mulai lemes. 2 hari Pak. Saya nggak pulang-pulang di sini begini Pak. Dicapai saya. Ya. Makin berat Pak. Begitu pula masalah. Masalah kalau Bapak pegang terus Pak. Masalah kalau Bapak tidak selesaikan, maka yang masalahnya tadinya ringan akan menjadi berat. Kenapa? Karena tidak segera diselesaikan. Walaupun tampaknya sepele, tapi tidak segera diselesaikan, maka masalah itu akan bergulir. Layaknya gulirnya ketika jatuh di atas, kemudian bertambah menjadi besar. Karena sedikit disepelekan, tidak segera diselesaikan, maka akan bergulir menjadi masalah yang menggulita. Itu masalah. Ya, masalah jangan lama-lama dipegang. Masalah itu jangan lama-lama dipegang, jangan lama-lama digenggam, buru-buru dilepas. Ya, kalau masalah lama dipegang, ya akan membebani hidup kita. Walaupun tampak sepele, segelas doang, jangan lihat segelasnya, tapi lihat lamanya diselesaikan, lamanya dia menaruh. Ya, nah. Begitu pula masalah jangan dibiarkan lama-lama. Dan jangan berlama-lama, dibiarkan. Segera hadapi masalah. Masalah itu untuk dihadapi dan diselesaikan, bukan untuk dihindari. Kalau masalah itu dihindari, maksudnya bukan berarti lari dari masalah. Lari dari masalah bukan menghindari masalah. Maksudnya karena kita menghindari masalah. Tapi kalau kita sudah mendapatkan masalah, jangan lari dari masalah. Jangan dibiarkan begitu saja. Karena masalah yang tadi sepele akan menjadi besar menderita kalau tidak segera diselesaikan. Segera selesaikan masalah itu. Yang terakhir, lakukan afiliasi diri. Kalau orang yang suka mendramatisir keadaan, punya masalah, afiliasi, katakan Bismillah, saya mampu. Itu penting Pak. Demikian, andaikan begini, jika seumpama andaikan misalnya, nggak boleh. Coba saya tadi nggak lewat sih. Coba. Ya kayak gini dia orangnya lulusan pesantren. Saya mah bisa apa? Dia iya benar. Dia mah lulusan sarjana, saya mah bisa apa? Dia enak orangnya. Orang tuanya kaya, saya mah apa? Jadi pesimis gitu. Sehingga dia gampang menyalahkan diri, dia gampang lelah pikiran dan hati. Maka solusinya selalu pandang sisi positifnya. Jatuh, kakinya kecengkram, untung kaki yang kanan, bukan yang kiri, tidak dua-dua. Iya. Jatuh, kepleset, untung cuma kepleset. Iya, nggak kenapa-napa. Iya. Meninggal anaknya 1, untung 1, nggak semua. Selalu ambil sisi positifnya. Iya, masih untung gitu. Iya. Nah makanya kemarin saya sampaikan hadis Nabi di awal ba'da subuh untuk membaca zikir Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim 3 kali ba'da subuh dan ba'da asar dan ba'da maghrib. Tujuannya untuk agar
kita Allah lindungi dalam semua kondisi kehidupan kita. Dan ketika ternyata kita mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, ambillah untung saya sudah baca video itu. Kalau Allah tadi tidak mungkin lebih parah lagi. Begitu. Jadi selalu ambil sisi positifnya. Ya, nah kemudian yang ketiga, orang yang hatinya pikiran gampang lelah itu orang yang energinya terkuras sia-sia. Contohnya apa? Suka berdebat yang tiada ujungnya. Bahas ini ijazahnya asli apa enggak? Ngapain? Untungnya buat bapak tuh apa? Pokoknya aku pakai kacamata yang aku enggak gitu. Buat apa? Untungnya apa buat bapak? Ini bapak dikasih duit kan enggak, bapak dikasih sembako kan enggak ada ujungnya pak, udah tinggalin pak. Iya, berdebat yang enggak ada ujungnya itu bikin capek pak, bikin lelah, apalagi sia-sia enggak ada manfaatnya, habisin waktu. Iya, berdebat yang enggak ada ujungnya. Ya, yang kedua memikirkan hal yang tidak perlu, kasihan itu DP. Dicerai sama lakinya, ya ada apa urusannya? DP mau biarin DP, tahu DP bu? Apa bu? Apa hubungannya dia? Ya Allah, si papi udah laki sakit, dia beli dia alat yang harganya harus gitu. Ya Allah, pasien ini nggak usah ngapain bikin hal yang nggak perlu. Ya, yang ketiga sibuk mengejar perhatian manusia, ini bikin lelah. Kita kalau saya pakai baju kayak gitu, tidak orang nggak masalah, itu bikin capek. Ya, kita kalau saya pakai jilbabnya pakai warna pink, kira-kira orang pada suka kan? Jadi hatinya bikin lelah. Ya, kalau kita ingin perhatian orang manusia itu hatinya nggak apa-apa, karena namanya manusia hati suka berbolak-balik. Kadang kalau lagi mood dia enak, ya, dia ngapain dia kasih perhatian, kasih attention, ya, kasih ucapan dan sebagainya. Kalau dia orang manusia, ya, susah mengejar perhatian manusia. Kita kasih duit, kadang nggak ucapin terima kasih, capek. Nah, karena sibuk mengejar perhatian manusia, ini bikin hati lelah. Maka solusinya gimana? Solusinya, ya, yang pertama, ikhlaskan hati karena Allah. Karena bikin hati kita lelah, ikhlaskan hati kita udah karena Allah. Udah mas, memang gak perlu gimana pendapat orang. Yang penting saya benar, sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai dengan etika norma-norma yang berlaku. Saya gak menyalahi, udah saya gak perlu gimana pendapat anak orang. Gitu. Entah apa yang dilakukan orang terhadap saya nggak perlu, yang penting saya mau benar, gitu. Ikhlaskan karena Allah. Maka di sini ada beberapa kelelahan yang mendapatkan keridhaan Allah. Ya, ada 3 kelelahan. Yang pertama, lelah dalam kebaikan. Orang yang melakukan lelah dalam kebaikan itu emang lelah. Apalagi lelah dalam membantu orang, itu emang lelah. Tapi ketika bapak ibu lelah dalam membantu orang, lelah ketika kerja bakti, lelah ketika bantuin temennya, bantuin tetangganya yang sedang kesusahan, emang lelah badannya, lelah bisa pikirannya, kan bagaimana harus tempatnya menjadi bagus, atau bapak ibu menjadi panitia acara walimah yang harus membantu tetangganya, bagaimana caranya agar tempatnya nyaman juga, kan lelah fisik dan pikiran. Emang itu lelah, tapi itu lelah yang mendapatkan ridho Allah. Kenapa? Karena Allah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia, hadis riwayat Muslim, beliau menyampaikan, man nafasa an kurbatin, man nafasa anhu min kurbatin min kurabid dunia. Siapa yang melapangkan sebuah kesusahan seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan yawmal qiyamah min kurabi yawmal qiyamah, Allah akan lapangkan kesulitan-kesulitan yang bakal dihadapi di hari kiamat nanti. Ketika di dunia dia suka bantu orang, ketika
lagi di tempat fasilitas umum, ya contoh seperti busway, kereta, lihat ada ibu hamil, diberikan kemudahan orang untuk bisa mengungkap tempat duduknya. Dia berdiri, silakan ibu yang lebih berhak. Ibu bawa 2 orang, saya 1 orang. Iya, silakan. Nah, barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan lapangkan kesulitan yang akan dihadapi nanti di hari kiamat. Man yassara 'ala muhsin, siapa yang memudahkan kesulitan orang, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan kesulitan dia di dunia dan di akhirat. Masyaallah. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Bapak tahu, ibu tahu, pelakunya dia. Dalam hal etika norma aja, bukan pelaku kejahatan. Pelaku pelanggaran etika dia. Tapi bapak cukup tahu, ibu cukup tahu. Bapak nggak sampaikan kalau itu bapak nasihatin orang. Tak perlu bapak menyebarkan ke orang lain. Ternyata dia pelakunya. Tahu nggak, yang bikin masjid kita ini jadi nggak nyaman itu dia. Wah, kalau ini sebab, ya. Nah, kadang banyak yang datang ke rumah itu jamaah yang ya menyampaikan masalah-masalah keluarganya, masalah-masalah suami istri dan sebagainya. Datang ke rumah, istri saya di atas, ya. Walaupun istri saya kenal banget dengan ya akan datang ke rumah ini, apa yang bersifat baik saya tidak sampaikan istri. Ya, istrinya mungkin lagi sibuk di atas. Ya. Saya kalau di bawah saya buat pengajian, saya buat saya tidak di atas, berapa puluh, ya langsung ke atas. Nah, satu-satu saya mencoba sih saya buat kosong pada buat pengajian. Atas buat kerjaan buat keluarga. Dan kalau ada tamu, ada sisanya nggak perlu kalau misalnya baca keluarga. Saya nggak sampai walaupun kenal istri saya, karena nggak perlu kecuali ada hubungannya untuk mencari solusi, ya sampai dia datang, gimana kira-kira solusinya. Suami saya begini, istri saya begini, kira-kira nggak bisa sehat, bisa ngasih solusi. Sampaikan masalah kepada orang yang bisa memberikan solusi. Menyampaikan untuk dalam hal mencari solusi itu boleh, ya. Nah, ini barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup nanti. Ketika nanti di hari hisab semua kejelekan manusia akan ditampakkan, Pak. Di hari hisab tidak ada satupun kejelekan keburukan yang disembunyikan. Semua ditampakkan, semua dilihatkan. Semua akan menyaksikan, mulai dari Nabi Adam sampai Adam Malik hingga Adam Jordan. Semua bisa melihat apa yang dilakukan manusia. Kalau kita ada CCTV, ya, yang begitu canggih, yang bisa melihat orang dari kegelapan, CCTV-nya Allah jauh lebih canggih, ya. Tapi ketika dia melakukan perbuatan dan dia menutupi aib saudaranya, maka keburukan yang tadinya hendaknya dilihat oleh mungkin miliaran orang, Allah tutup benar, tidak melihat keburukannya. Kenapa? Karena ketika di dunia dia menutup aib saudara. Ya, dimudahkan. Wallahu fi 'auni 'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhi. Allah akan senantiasa berada dalam pertolongan hambanya selama hamba suka menolong. Bapak ada orang berhutang kepada bapak kepada ibu, udah setahun lebih ini nggak bayar. Kalau bayar kayaknya ada aja alasannya. Ya, kalau melihat sekiranya bapak, sekiranya ibu ini sulit untuk bayar, maka Bismillah, saya ikhlaskan, saya berikan. Kenapa? Kalau enggak bikin lelah, Pak. Bikin lelah pikiran itu. Orang datang, Masya Allah, datang bawa bulan motor, udah gitu Masya Allah, pengakuan ucapan yang baik, ternyata ada
Ya kan 2 bulan kan? Ya, ini nggak kelar gitu. Kalau sekiranya ahli itikaf baik, ya maka orang menjadi itikaf mereka seperti. Tapi kalau misalnya sekitar cuma ya bahan sekitar ratusan ribu, ada sesuatu yang mungkin ya kalau itu dipikirkan akan membuat lelah, ya ikhlaskan saja. Insya Allah Allah ganti. Ya, saya gitu kalau ada orang berlama minta 1 juta, ya di Japri udah kayak kita udah kayak nomis, ya udah bercakap setahun, jawabannya ya ampun, saya nggak butuh ampun, saya butuh bayaran. Nah, udah Bismillahnya, ya ikhlasin, Allah ganti, ya Allah ganti jadi jalan yang lain. Nah, sesuatu yang lebih memudahkan urusan orang, Allah mudahkan nanti ketika di hari kiamat. Itu yang pertama adalah membantu orang lain. Tapi ada kalanya, ada orang yang lelah membantu sesamanya, sama-sama manusia. Tapi notabene-nya orang yang membantu ini dia backgroundnya non muslim, backgroundnya kafir, agamanya bukan Islam. Kita kan sering dapat kayak gitu. Ada orang Amerika bantu rakyat Palestina, begitu kan? Ada orang bantu kelaparan di Somalia, padahal dia bukan Muslim. Ini bagaimana? Begitu kan? Apakah jadi pahala? Padahal itu amal yang berat. Bahkan dia hampir merenggang nyawanya demi menyelamatkan orang lain. Begitu. Ya, nah Allah tegaskan dalam Al-Imran ayat 11 ya, A'udzubillahi minasyaitonir innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, orang kafir mati dalam kondisi masih kafir, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa iftadabi, maka ketika dia mati dalam kondisi kafir walaupun dia punya kebaikan segede bumi, kebaikannya segede bumi, dia punya emas sebesar bumi, fala yuqbala min ahadin walau istadabi dhahaba walau istadabi, dia punya emas sebesar bumi untuk menebus dirinya dari siksa Allah, maka Allah tidak akan menerima itu. Gak diterima, gak mampu menebus dari siksa Allah. Kenapa? Backgroundnya non-muslim. Sebaik apapun dia, sehebat apapun kebaikannya, kalau backgroundnya bukan muslim, maka Allah tidak akan menerima. Maka bersyukurlah kita Allah hidayahkan menjadi pribadi-pribadi yang muslim. Semoga kita wafat dalam kondisi Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, lelah dalam kebaikan. Yang kedua, tadi surat apa? Surat Al-Imran ayat 91. Ya, Al-Imran ayat 91. Itu dalil bagi orang yang berbuat baik tapi backgroundnya bukan muslim, maka tidak akan berguna, sia-sia perbuatannya. Nah, yang kedua, lelah dalam mencari nafkah. Bagi siapapun, baik bapak ataupun ibu yang lelah berangkat pagi pulang sore, kadang kaki jadi, kepala jadi, udah nggak berupa orang. Bagaimana itu? Kepala jadi kaki, udah saking luar biasa. Berangkat gelap, pulang udah gelap. Anaknya nanya itu bapaknya kerjanya apa? Allah gelap. Ya kadang berangkatnya gelap, pulangnya udah gelap. Kan hanya ditanya, itu bapaknya kemana? Allah gelap. Kerjanya berangkatnya subuh, pulangnya malam habis isya. Demi keluarga, jangan khawatir. Nabi sampaikan, man amsaka kalan min amali yadi amsa maghfuran lahu. Siapa yang capek di waktu sore karena berangkat paginya, berangkat kerjanya, lelah dalam mencari nafkahnya, maka amsa maghfuran lahu. Ketika dia pulang kerja, Allah gugurkan dosa-dosanya. Asal ikhlas, ya. Ikhlas orang lelah dalam mencari nafkah, itu Allah gugurkan kesalahannya. Yang ketiga, lelah dalam berbakti kepada kedua orang tua, itu yang akan melelahkan.
Apalagi kita punya kewajiban kepada anak, kepada istri. Dalam waktu yang bersamaan kita juga harus menafkahi orang tua kita yang sudah renta. Ini juga kadang-kadang melelahkan. Lelah dalam finansial, belum lagi lelah dalam perbuatan. Kadang-kadang namanya sudah sembuh, orang sudah semakin sembuh karena apa? Perbuatannya aneh-aneh, makin aneh-aneh. Dia suka emosi, mudah tersinggung, begitu. Bahkan kadang-kadang ada anak yang sampai berkata, ya Allah, kenapa saya dikasih orang tua seperti itu? Tidak seperti orang tua teman saya yang baik. Kalau saya datang kadang, Masya Allah, orang yang baik, lembut. Kenapa orang tua saya kok sekasar itu? Itu kadang-kadang melelahkan. Ya, tapi yakinlah lelahnya seorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya itu lelah yang mendapatkan hidup. Yakinlah sehebat apapun bapak di luar sana, bapak boleh dikatakan jenderal, bapak boleh dikatakan seorang direktur, bapak boleh dikatakan seorang kiai, tapi kalau sudah di rumahnya orang tua, bapak itu tidak lebih dari seorang anak. Saya boleh jadi dianggap guru di tempat lain, boleh jadi dipanggil kiai di tempat lain, boleh juga dipanggil ustaz lain. Kalau saya di rumah, saya jadi anak. Saya layani orang tua saya mau minta kopi. Kenapa? Saya sudah jadi anak ketika saya di rumah. Walaupun bapak dihormati oleh anak-anak karyawannya, disegani oleh tetangganya, tapi kalau sudah di rumah, bapak ibu gak lebih dari seorang anak yang harus harus melembutkan ucapannya, melembutkan perbuatannya. Nah, ini adalah yang mendapatkan ridha Allah, adalah berbakti kepada orang tua. Nah, ada dalam surat Al-Isra ayat 24, wahid lahu ma janaha min rahmah wa qul rabbiirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang sering diajarkan dulu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Demikian pula ketika dulu orang tua sering memukuli anaknya, sering membentak anaknya, sering menginjak anaknya, maka jangan salah kama rabbayani shaghira, sebagaimana ketika dulu orang tua saya mendidik saya. Kalau kita ingin mendapatkan kelembutan dari anak, lembutkan anak kita. Karena doanya kama rabbayani shaghira, rabbayani sebagaimana mereka merawatku, mendidikku. Kalau dia rawat dengan kelembutan, maka kelembutan akan bapak terima ketika bapak sudah lengkap. Tapi kalau dengan kekerasan, sering dipukuli, sering dicaci anak kita, jangan salahkan. Kalau kita sudah lengkap, kita akan sering dicaci demikian. Bagaimana kita melakukan anak kita karena rabbayani shaghira. Jangan salahkan kalau bapak sering dipukul anaknya, mungkin bapak sering dipukul anaknya. Begitu. Nah, ini doa yang sering dibacakan. Kemudian sebetulnya kalau untuk orang-orang yang sudah yang sudah 40 tahun ke atas, apalagi sudah usia jelita itu jelang 50 tahun. Ya, atau sudah 50 tahun, 60 tahun sebetulnya masih punya orang tua, doanya bukan berfirli waliyamin. Tapi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau masalah Al-Ahqaf ayat 15. Itu doa bagi kita anak yang sudah punya anak. Bukan lagi Rabbi warahmatullahi, tapi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, aku auzi'ni an ashkura, bersyukur kepadamu atas nikmat yang Engkau telah berikan kepadamu, kepada orang tuaku dan kepada anak-anakku. Dan dia sudah menjadi orang tua. Ya, itu Al-Qur'an.
Nah, itu adalah ketika mendidik anak. Yang berikutnya adalah mengajak kepada kebaikan. Ini adalah pengurus ngajak hari Jumat. Tadi Bapak Ibu hadir di kajian di Japri, ya, ayo ngajak Bapak RT, suka ngajak, ayo kerja bakti, ya, orang tua sering ngajak anak ngebangunin anaknya waktu subuh. Capek gak Bu? Luar biasa Bu, capek ngebangunin dulu anak subuh. Itu capek, tapi yakinlah Bapak Ibu, capeknya itu lelahnya itu mendapatkan ridho Allah. Orang tua, kewajiban orang tua kepada anak tidak putus. Walaupun anak kita sudah punya anak, walaupun anak kita sudah berkeluarga, enggak putus untuk mengingatkan ibadahnya lima waktu. Apalagi subuh. Iya. Ya. Nah, Surah Fussilat ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengajar kebaikan dan berkata, "Aku orang yang berserah diri." Ini menurut para ulama, ketika orang lelah dalam mengajar kebaikan, maka lelahnya akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, lelah dalam menyambung silaturahim. Kadang-kadang kita yang punya kerabat itu kita sampai pada titik lelah. Kita udah baik, dia lagi perasaan kita sudah berbuat baik, kok dia tanggapannya begitu? Tapi kan dia masih suka. Acara arisan bareng, ketemu, dia katanya apa? Iya. Di kita senyum, dia malah biasa. Nah, itu kadang-kadang lelah, apalagi dalam hal menjalin silaturahim. Maka dalam hadis Imam Muslim ada seorang yang berkata, ini seorang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni." Ya Rasulullah, aku punya kerabat, aku punya saudara, baik itu ipar, baik itu ponakan, baik itu ya mungkin paman atau apapun, siapapun hubungan saudara. Aku nyambung silaturahim, namun dia malah memutuskan kepada aku. Wa usinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik, dia malah berbuat buruk kepada aku. Wa ahnumu anhum wa yajhaluna alayya. Ya, aku sabar menghadapi apa yang dilakukan, dia dalam kejahilannya, dalam kebodohannya, dan mengucapkan kata-kata yang buruk. Ya. Maka apa lagi? La in kunta kama qulta, kalau yang kau ucapkan, kamu berbuat baik tapi mendapatkan perlakuan kurang baik dari saudaramu, maka faka'annama tusifuhumul mala wa la yazalu ma'ak minallah zahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik. Maka seakan-akan kau memasukkan debu yang panas ke mulut mereka. Senantiasa Allah akan menolongmu selama engkau melakukan kebaikan demikian. Jadi biarlah dia mendapatkan keburukan sebagaimana yang dia lakukan. Tapi tugas kita hanya berbuat baik. Hindari sesuatu yang bisa melelahkan pikiran dan hati kita. Contoh ini, Bapak ketemu ibu itu berpengalaman, tiba-tiba dia nggak nampak. Jangan apa. Itu kalau Bapak Ibu bikin lelah. Udah, cari ambil sisi positifnya. Oh, mungkin dia lagi ada masalah, dia nggak ketemu kita sehingga dia nggak. Ambil sisi positif. Jangan dibuat-buat masalah. Jangan suka mendramatisir keadaan. Jangan kepo. Itu kenapa ya? Aku nyari-nyari itu kenapa sih? Kenapa sih? Kalau Bapak tahu jawabannya, Ibu tahu akan lebih menyakitkan. Jadi jangan cari sesuatu yang bisa melelahkan hati kita dan pikiran kita. Anak sudah dibesarkan, sudah disekolahkan, sudah dipekerjakan, bahkan sudah dibeliin rumah. Sebulan nggak nelfon. Nelfon enggak, datang ke rumah juga enggak. Itu kan bikin lelah. Jangan membuat sesuatu yang membuat hati kita bertambah lelah, Pak. Itu sudah lelah, Pak. Kalau Bapak pikir, ya Allah,
dikasih hidayah. Ya, cari sisi positif yang berisiko, biar aja. Ya, jangan mencari sesuatu yang bertambah, hati kita bertambah, apalagi usia kita sudah semakin senja, Pak. Udah, jalan kita udah tinggal ke surga aja udah. Jangan membuat sesuatu perbuatan yang bisa menghalangi langkah Bapak masuk ke dalam surga. Bikin gerundel itu bikin penyakit, Pak. Hati makin panas, darah makin naik. Air putih aja bikin darah naik, Pak. Bisa bikin darah naik. Iya, setiap kajian air putih gitu. Bikin darah naik. Apa putih gitu. Bercanda, Pak. Kalau dia bercanda, Pak. Ya jangan dari hati ya, jangan dari hati. Dia bersikap aja. Jadi, jangan bikin sesuatu yang bikin melelahkan. Udah ambil sisi positifnya. Begitu udah ambil, jadi udah lepas aja, Pak, lepas. Maka ada caranya yang diajarkan oleh para motivator, ya, kita ambil nafas yang panjang, tahan 3 detik, kemudian keluarkan lewat mulut. Ya, ambil lewat hidung, tahan 3 detik, keluar lewat mulut. Lewat mulut ya, Pak, bukan lewat yang lain. Tidak jadi bau nanti ya. Ambil nafas, jadi mensirkulasi panasnya tubuh dengan udara yang baru, ya. Kemudian keluarkan lewat mulut. Ini setidaknya merefleksi kondisi kita yang lelah, hati kita, lelah pikiran kita. Jangan membuat sesuatu yang bisa menghalangi langkah kita ke surga. Udah lepas dari biarin. Semoga apa yang telah saya lakukan kepada anak saya, kepada tetangga saya, kepada saudara saya yang walaupun diterima dengan saya tidak menerima kebaikan udah, semoga ini kebaikan jadi pahala yang tidak merusak kebaikan saya. Kalau Bapak mungkin rusak amal Bapak, ya kebaikan Bapak kepada anaknya, kebaikan Bapak kepada tetangganya, kepada saudara sudah jadi pahala. Jangan akhirnya diungkit-ungkit, itu sudah jadi pahala, Pak. Sudah jangan diungkit lagi. Semakin diungkit semakin hancur pahala, Pak. Udah lepaskan kebidaannya sudah, Pak. Ya, orang yang paling lega hatinya, orang yang paling ikhlas dirinya, orang yang paling lega hatinya, itu orang yang dimudahkan menerima banyak kebaikan dan sulit sekali penyakit untuk dihindarkan. Kenapa? Dia berdoa, namanya robish rohani, lapangkan jaga. Ya, jadi ini masih ada, Pak, masih ada apa namanya kelanjutannya, ini masih bagian satu. Karena kita masih ada bagaimana solusi melepas kelelahan. Solusi seperti apa? Insya Allah pada pertemuan mendatang itu pun kalau diundang lagi. Saya berbicara kosong aja ya, kalau tidak kosong insya Allah ya. Ya semoga ini ada manfaatnya. Sebelumnya itu ada beberapa kali di depan yang memberikan kesempatan pada orang untuk berdiskusi. Buat tanya jawab silakan. Silakan. Surat Al-Imran 91, Pak, itu dampaknya bagi yang menerima gimana? Jadi, dampak bagi yang menerima mereka? Iya, kan dari kafir ke muslim. Tadi bantuan-bantuan itu dampaknya ke muslim tuh gimana? Iya, halal, barangnya halal, ya, karena itu muamalah. Sama seperti kita belajar ke Cina, gitu kan? Ke Indonesia, atau orang muslim gitu. Halal karena itu muamalah. Ya, dalam amal-amal kebaikan dan pertolongan untuk kebutuhan itu halal, barangnya halal kita terima. Ya karena bukan hal dalam hal akidah, ya beda dalam hal akidah itu juga hal akidah sebagai seorang muslim halal. Oh, Bapak dapat bantuan dari siapa? Maksud itu dari gereja depan. Nggak apa-apa. Kalau bentuknya sembako apa? Nggak apa-apa kita terima. Ya asal tidak ada misi-misi tertentu. Hanya seluruh kebaikan itu apa? Muamalah, ya muamalah, ya itu nggak masalah, ya muamalah. Ya cuma
cuman bagi pelakunya tidak berbuat apa-apa. Silakan. Iya. 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 Apakah itu sama tidak menengah apakah iya karena 15 menit setelah subuh atau 15 menit sebelum zuhur. Nah, itu apa? Yang sama dengan dari yang pertama dari sebelum yang kedua, kita banyak di masyarakat kita punya prinsip memberikan kesempatan kepada yang dulu aktualnya di dekat kita tetangga sendiri itu kekurangan. Karena kita sudah mengetahui bahwa kita akan dibutuhkan ada di dekat. Nah itu tahap proses seperti apa? Karena masih ada beberapa masyarakat kita lebih memberikan penyumbang lain dibandingkan tetangga atau saudara sendiri. Terima kasih. Ya, saudara sendiri dibutuhkan gimana? Saudara tetangga kita lebih membutuhkan. Iya. Sedangkan yang menyumbangin lebih aware menyumbang ke air atau ke yang apa yang lebih suka. Nah, karena tetangga itu lebih membutuhkan atau orang terbesar seperti apa? Terima kasih. Yang pertama terkait sholat isya itu syaratnya pertama sholat subuhnya di masjid. Dilakukan secara berjamaah. Ya, pertama di masjid, yang kedua dilakukan secara berjamaah, yang ketiga dia tidak beranjak hingga terbit matahari. Ini hanya di awal waktu, bukan ketika zuhur ya, tapi hanya di awal waktu ketika terbit matahari. Dia tidak beranjak hingga terbit matahari, ya. Dan ini kebiasaan Nabi itu selalu setelah subuh tidak pernah beranjak. Ya, ini banyak berzikir dan ini sebuah kesunahan yang diajarkan oleh para ulama. Ya, ini kecuali orang yang kerja ya, beda orang yang kerja ya. Orang kerja kan harus dituntut waktu. Nah ini bagi yang pensiun atau waktu dari Sabtu Ahad kan libur, ini bisa mengamalkannya. Yang ketiga sampai matahari terbit. Kemudian yang berikutnya dilihat biasanya kita bisa pakai HP waktu subuh jam 15, jam 5 lewat 24 atau 25 lah. Berarti 15 menit setelah 5:25, nah berarti itu waktu bolehnya sholat isya. Kita bangun 2 rakaat sholat isya, niatnya bebas, cara bebas, ya 2 rakaat, akhirnya sholat isya, sunnah lillahi ta'ala, akhirnya bebas dilakukan pagi. Dengan kita menjalani itu kita mendapatkan pahala haji umroh sempurna. Ya, jadi untuk syaratnya tadi itu dikerjakan di masjid berjamaah, kemudian dia duduk hingga matahari terbit dan itu saat 10-15 menit. Nah, biasanya kalau di kajian itu selepas kajian, ya selepas kajian subuh, ya langsung sholat isya. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang tadi masih bahas pertama, ada 3 waktu yang dilarang sholat, termasuk ketika matahari terbit. Karena Pak kita menunggu itu karena waktu ketika matahari terbit itu waktu yang dilarang sholat. Ya, biologis sabar tanpa sebab. Ya, kedua ketika matahari tepat di atas kepala kita hingga condong, berarti setengah 12 kurang. Kalau sekarang zuhurnya jam setengah 12, berapa? 11:40 41. Berarti 10 menit ya sekitar setengah 12, yaitu dilarang sholat. Ya, setengah 12 biologis sebab tanpa sebab. Yang ketiga ketika matahari menjelang terbenam hingga sempurna terbenam. Kenapa ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam kita tidak boleh sholat tanpa sebab? Karena kata para ulama jangan sampai kita sama seperti para penyembah matahari. Begitu. Nah, makanya dikasih jeda waktu ketika matahari benar sudah tinggi. Nah,
sebab. Contoh kita masuk ke masjid ada sebab. Karena kita masuk ke masjid ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu orang jelas. Ya, sebelum Jumatan sebelum dulu kita sholat tahiyatul masjid bebas walaupun setengah 12. Ada sebabnya masuk masjid. Sebabnya habis wudhu sholat sunnah dulu sebabnya. Kalau tanpa sebab ini tidak. Nah, itu yang kedua kalau ada orang yang menyumbang tapi dia lebih peduli kepada orang yang jauh pada saudara yang membutuhkan, ini sebetulnya keliru ya. Harusnya yang lebih membutuhkan. Pertamanya orang yang lebih dekat dulu kerabatnya. Kenapa? Nyumbang ke kerabat saudara mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan pahala sedekah, kebaikan pahala silaturahim. Ya, beda dengan orang yang tidak ada hubungan kerabat, hanya sekedar teman yang mendapatkan pahala sedekah saja, tapi tidak hubungan kerabat. Kalau bisa, kalau ada yang lebih butuh dari kerabat, walaupun jauh, tidak hubungan kerabatnya. Baru setelah itu apa namanya orang-orang yang berikutnya ya berikan kita ya. Kalau yang lebih butuh itu saudara kita, dulu saudara kita ya. Kalau terlalu jauh, kalau bisa transfer. Kalau nggak bisa, ya mungkin pakai cara lain yang sekiranya bisa sampai ke sana. Tapi kalau ternyata ada yang lebih urgent, makanya ada apa namanya yang lebih didahulukan yang mana? Kalau ternyata tetangga lebih membutuhkan dan lebih urgent, maka dahulukan tetangganya. Ya tingkat kebutuhannya, ya tingkat kebutuhannya urgent yang mana itu yang kita dahulukan. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan pahala yang lebih besar adalah orang yang ketika memberikan sesuatu yang ketika itu sangat dibutuhkan. Ya, itu luar biasa pahala yang bermakna. Itu ya, coba ya. Jadi cukup yang sudah. Oh, saya atau tidak? Ya, untuk berbuat baik kepada siapapun dia berbuat jahat karena baik malah dia nah khususnya untuk silaturahim bagaimana kalau kita berusaha menjadi silaturahim tapi orang yang kita cari ini responnya nggak baik ya kan malah membuat kita itu mengotori kita, membuat kita nggak enak, malah timbul rasa benci. Itu gimana Ustaz? Iya. Ada hadis yang sahih dari Nabi, la yadkhulul jannah qati'ah. Enggak bakal masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ya, memutus ini berarti tidak akan masuk surga. Berarti yang menyambung langkah kita menyambung itu adalah orang yang mendapatkan banyak kebaikan. Walaupun responnya kurang, kita menyambung dia tidak mau disambung. Ya, jadi kita jangan apa ya, jangan baper juga. Ya udah kalau begitu, nah gitu ya. Jadi kalau kita sudah berubah baik, ada bagaimanapun adalah begini, ya maka nama musim hukum maka seakan engkau memasukkan debu panas ke mulut mereka. Pokoknya ada tugas Anda hanya berbuat baik. Kalau responnya kurang baik sudah, ya lepaskan saja, hatinya lepaskan, ya lepaskan, jangan kita terlalu dipikirkan. Udah apa? Ya semoga doakan aja, pertama doakan dapat hidayah, semoga Allah kasih hidayah, semoga Allah berikan hatinya. Sudah, dan kita kalau usah terlalu mungkin masalah itu, karena yang ada yang makin diungkit, makin capek waktu itu. Kalau kita beralih ke hal yang lain, selalu alihkan pikiran kita ke hal yang lain. Bisa pikiran itu bisa menguras tenaga dan pikiran kita. Udah alihkan. Ya, jangan membuat hati kita bertambah terus. Ya, penyakit itu timbul dari hati yang mudah panas. Hatinya mudah panas, larinya ke stroke. Hatinya mudah panas, larinya ke diabetes. Hatinya mudah panas, larinya ke asam urat. Ya, nah dan asam-asam yang lain gitu. Ya makanya dari hati yang legowo, orang-orang kampung tuh hatinya legowo, jarang yang kadang-kadang umur 100 tahun masih buat jalan. Kenapa? Hatinya legowo, hatinya biar sudah ada insya Allah biar Allah yang baik. Gitu. Saya memahami tugasnya berbuat baik.
menyikapi orang seperti itu. Orang Islam semoga ada manfaatnya, semoga ada kebaikan, bisa menambah keyakinan kita, tidak membuat hati kita lelah, sehingga membuat hati kita menjadi tambah susah, dan juga kita harus berbuat baik kepada orang, kepada sesama, dan juga kita harus taat kepada Allah untuk menjaga perintahnya. Semoga dengan hal ini semua memudahkan langkah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin, kurang maaf, kalau ada apa yang kurang berkenan, maaf ya, hanya bercanda, hanya untuk mencarikan suasana, jangan diambil hati. Makanya ya.